Ini imam misalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ya kah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah sakanya diiringi. Nah, di hujung sakanya. Itu adab juga. Ya Allah, jangan berdahulu pada imam. Kalau bisi pemimpin, apa jah pemimpin? Ujar pemimpin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakat Rasulillah wa awliyaillah, bi barakat masyayikhina wa walidina. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, melalui pertemuan malam Ahad ini kita kembali dikumpulkan Allah di dalam majlis salawat, majlis ilmu yang merupakan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan suasana perubahan cuaca, musim pancaroba. Nah, mudah-mudahan barakat salawat, barakat Rasulullah ya kah diberikan kepada kita nikmat kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat. Sekali lagi mudah-mudahan barakat salawat tersebut Allah jauhkan kita dari segala macam mara, bahaya dan musibah dan macam-macam penyakit, baik penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita tarusakan akan pengajian kita di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bab yang kedua. Di tengah nasihat pengarang lagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, sidin murid daripada Tuan Syekh Saman Al-Madani. Ujar sidin, dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau sampaikan akan telek matamu, pandangan matamu itu atas tempat sujudmu. Ini adab selanjutnya orang yang sembahyang itu rukunnya adalah berdiri betul. Nah, posisi kepala ketika berdiri betul sedikit bertunduk ya sidin. Sekira-kira mata kita itu melihat tempat kita sujud. Hikmahnya jersidin supaya hadir hatimu itu kepada Allah di dalam sholat. Jadi searah aja. Nah, mata ini kada kemana-mana. Kepala bertunduk, mata persis ke tempat sujud kita. Itu kayaknya buah hasilnya hati ini hadir kepada Allah dalam sembahyang. Nah, kalau tak biasa itu mulai 6 sampai ke Tuhan diberi Allah Ta'ala aja. Allah memberi kena rasa-rasa kehadirannya itu diberi. Nah, adab zahirnya tadi kepala kita tunduk ke kanan. Sabujurannya ujar ulama ya kan, bukan hanya kepala kita tundukkan, bermula dari kepala itulah sampai kepala hati kita ini kita tundukkan supaya jangan karas. Nah,
Tapi kalau kita bertunduk mata ke bawah, kan hati ini anaknya di bawah juga. Kita tunduk akan menyatulon hati ini tadi. Nah, hati bertunduk, mata bertunduk, hati ini anaknya di bawah juga. Lalu itu nama ngontak hadir hati lawan Allah. Dan itu pakaiannya orang-orang soleh sudah ketika mereka sembahyang macam itu. Tunduk sedikit. Kada juga talalu limpuak bertunduknya. Bilang tunduk benar. Apalagi kada juga sedang. Orang dahulu memadahi sekira-kira kalau kita berdiri itu kelihatan ujung betis kita ya. Ini belum lagi mengangkat takbiratul ihram, belum lagi berdiri betul sudah mata kita ini melihat ke betis kita, ibu jari kita itu keduanya melihat, berarti termasuk orang yang menundukkan wajah. Nah. Supaya kada liar sembahyang dari kemana-mana. Nah, liar layau ya tong sudah. Itu hikmah yang gak berapa tuh. Jangan disidin apa? Betungak artinya bertunduk disuruh mata itu melihat ke tempat sujud. Dan sambungannya lagi jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyang itu. Jangan berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyang kecuali ketika salam. Ketika salam. Aja sih itu berpaling. Jadi pengecualian itu ketika salam. Ya di antara banyaknya macam-macam lakon sembahyang, lakon bala lakon, macam-macam aja pian. Ya kita kadang membahas siapa macam-macamnya itu kadang. Yang jelas kita bahas ini sesuai di kitab aja. Jangan polengok matanya, kepalanya. Kadang kepalanya baranai tapi matanya harap benar menyeret. Coba aja, ketika mata kita ini tertuju kepada sesuatu, berarti hati kita ini ke situ. Karena segala sesuatu itu kada pernah terlepas dari hubungan hati. Memang hati menghendaki minum, lalu tangan menjapai banyu, iya kan, menjapai cangkir, lalu mengangkat dan dikinum. Memang tak dulu hati beramal, berbuat, lalu anggota zahir ini mengiringi benarai lagi. Nah. Adabnya juga jangan ke kanan dan ke kiri di sini. Yaitu mewariskan was-was kena. Nah, kada tenang. Setelah itu maka engkau rukuk serta mengucap takbir dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna rukuk dan angkatkan kedua tanganmu seperti yang pada takbiratul ihram dahulu itu. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tapak tanganmu itu atas kedua lututmu dan engkau dirikan kedua betismu itu sekira-kira sama rata belakangmu dan lehermu dan kepalamu, belakang, leher dan kepala seperti papan yang satu. Dan engkau ranggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu. Tetapi jika ada yang sembahyang itu perempuan, maka yaitu sunnah dihimpunkan setengah anggotanya itu kepada setengahnya anggota yang lain. Artinya kalau bebinian disuruh rapat dikantip, ya kah tiap lah, jangan terbuka. Nah tadi kita ulangilah contoh misalnya lainnya. Nah, ini kan diam. Waktu hendak rukuk itu tentu sudah baca surah segala. Nah, ucapan takbir intiqal ini ya kan itu sampai habis rukuk kita. Sampai mana batasan rukuk, sampai situ usahakan habis juga takbir intiqalnya. Nah, contoh. Allah. Lagi ulanglah. Itu iklan tadi. Supaya ambil mengantuk. Nah, ini mengangkat Allahu Akbar. Nah,
akbar, habis. Tangan lurus, lurus saja kayak apa? Batis kita lurus, batisnya ada di kiblat, ujung-ujungnya tuh nah, kayak itu juga. Nah. Jadi Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, dah habis ya berdiri. Artinya kada kosong kita. Coba kalau kayak ini, Allahu Akbar. Nah, membungkuknya gini nah kosong kada ada zikirnya. Iya kan? Nah, mau diisi di situ. Mulai kita berdiri baru sujud. Nah, itu baratan ucapan takbir intiqal, pemisah setiap rukun aja tuh. Nah, ini diitihi masing-masing kayak itulah ujar sidin nang pas adabnya. Amunnya kada pas ya kada apa-apa. Ya sudah ngaran kada pas. Yang syukur-syukur sembahyang. Tapi hendaknya kita pakai juga ini supaya kada hilang ilmu warisan Rasulullah. Makmum nang jadi makmum habis akan imam dahulu. Lah, perhatikan benar gini. Allah, ini imam misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Ya kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sakanya ini mengiringi. Nah, di ujung sakanya. Itu adab juga ya kalau jangan berdahulu pada imam. Kalau bisi pemimpin apa aja pemimpin? Ujar pemimpin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali binian ini katiyaknya binian ini dibuka. Khususon orang yang betianan ya. Kalau betianan itu kan betianannya 8 bulan, 9 bulan sudah pacah tuh. Kada dapat pacah maksudnya pacah habis. Maksudnya ini ditahaniakan. Nah, itu mau ditahani bujur. Lalu bagus jangan nih. Bahkan orang betianan itu aja disuruh oleh dokter apa aja banyak sujud supaya menuju lorong kehidupan tadi, menuju jalan keluar termudah ya kan, banyak sujud. Sangkalang tampurung bulu-bulu biar tahalang biar terpaling tujuh lorong dahulu. Angkat arwah Malim Haji Hasan, Malim Haji Longkew, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Diulang-ulang. Nah, angkat orang dahulu Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa al-ardh tad'uka ukhruj ayyuhal maulud bi'idnil malikil ma'bud. Angkat orang dahulu memakan pisang manurun. Yang laki panglah membukakan pisangnya. Lalu nang bini memakan separuh dahulu bacakan tasbih. Masih kayaknya yang laki adakah perubahan sudah? Pinaban naik bang aja pembukaannya. Nah, makan lagi pisang manurun supaya beturun. Dan baca olehmu di dalam rukuk itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Dan jikalau ada engkau sembahyang seorang maka lebihkan olehmu daripada 3 kali. Membacanya lebih mungkin ada seorang anda. Tasbihnya tadi di dalam rukuk. Engkau lebihkan olehmu daripada 3 kali itu hingga 7 kali atau hingga 9 kali atau hingga 11 kali, yaitu yang terlebih afdol.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, ini yang dipakai orang di Saudi itu ya, kalau hanya lawas rukuknya. Orang mengamalkan ini. Ada kita mensumbah yang seorangan, kada berjamaah, ya sudah panjangnya di situ. Boleh panjang kalau berjamaah, sekira-kira orang ridho aja, katujuh aja. Mun orang kada katujuh aja, parahnya membawa lagu panjang, lagu lawas saja. Setelah itu maka angkat kepalamu, diambil lawaslah rukuk, angkat pula hingga berdiri betul, serta engkau angkatkan kedua tanganmu sampai habis. Benar kayak itu bilang apa? Dan baca olehmu pada ketika bangkit itu intiqalnya apa yang dibaca bukan takbir lagi, tapi sami'allahu liman hamidah. Maka apabila betul berdiri maka baca olehmu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana lakal hamdu. Itu panang mungkin situlah yang iya-iya Rabbana lakal hamdu. Ada lagi disambung sini. Nah, kita ambil sedikit barakah ilmu faedah ada. Asal muasal seluruh bacaan dalam sembahyang ketika perpindahan satu rukun ke rukun berikutnya itu dengan takbir, kecuali pada kalimat i'tidal. Pada saat i'tidal maka membaca sami'allahu liman hamidah. Balain pada takbir itu. Sebelumnya takbir terus. Nah, ada kisah di situ dalam kitab I'anatul Talibin, bab masalah i'tidal. Nah, di situ ada satu kisah di mana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Sidin kada pernah tertinggal sembahyang berjamaah lawan Rasulullah. Nah, hari-harinya itu berjamaah terus, kada pernah masbuk dan kada pernah talambat. Suatu ketika sembahyang asor, Sidin talambat. Ya kan? Akibat apa? Akibat ada seseorang, ya karena berjalan. Ini riwayatnya Sayyidina Abu Bakar dalam kitab I'anah. Dalam kitab Usuliyah itu Sayyidina Ali ya, waktu subuh ya kalau. Nah, kalau dalam I'anah ini riwayatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena ada orang tua berjalan ya, akhirnya baru dia juga. Walhasil aja Sayyidina Abu Bakar terlambat hari ini. Ternyata waktu sampai ke masjid ya kan, Rasulullah Muhammad SAW ini masih dalam keadaan rukuk Sidin. Nah, masih berukuk. Masih berukuk. Nabi Munya kada berukuk kada sah bayangnya. Ulang jujur. Bila berukuk sambayang sah berukuk. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mengucap apa? Alhamdulillah, artinya kada tertinggal aku sarakaat. Kan kita ini batasannya rakaat itu dapat ketika imam masih berada di saat rukuk. Kita dapat takbiratul ihram, baca Fatihah biar bismillah sedikit ya kan. Kita rukuk dapat tumakninah serta imam di dalam rukuk tadi dapat rakaat itu ngaranna. Jadi Sayyidina Abu Bakar alhamdulillah maksudnya kada terlambat sekalinya. Nah, lalu Jibril ya kan nang manahani belakangnya Nabi ini, Jibril manahani. Oh ya Jibril ya Muhammad, baca seterusnya sami'allahu liman hamidah. Allah mendengari orang yang memuji bersyukur alhamdulillah. Allah mendengari aja. Nah, mulai situ seterusnya ialah berkat jasa Sayyiduna Abu Bakar maka berubahlah ya kan bacaan takbir intikal ketika i'tidal tadi. Nah, itu kisahnya.
Enggan situ aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kitab Sabili. Halaman 6. Halaman 6 nomor 10 di antara perkataan orang-orang soleh dan adab-adab mereka. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tamannil mauti idza khafu 'ala anfusihim al-wuqu'a fi ma yusqitu Allah ta'ala 'alaihim. Di antara akhlak orang-orang soleh bahari, as-salafus soleh napa? Mereka itu bercita-cita hendak mati. Tapi catatannya ini ada terusannya. Idza khafu ala anfusihim al-wuqu'a. Apabila mereka takut khawatir atas keadaan dirinya itu menggawi jatuh pada sesuatu yang membuat marah Allah Ta'ala atas mereka. Nah, jadi karena takutan musiah Allah ini syarik, Allah ini murka, iya kan? Lalu mereka tuh bercita-cita hendak meninggal aja daripada kaina timbul bagian ada sanono maulah Tuhan syarik, iya kan? Ya Allah kami bahajat lawan pian supaya dimatiakan. Dan itu kada makruh. Nang dimakruhkan itu dalam hadis itu apa? Ala la yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bih. Janganlah Nabi salah seorang dari kalian itu bercita-cita hendak mati lantaran satu musibah bahaya yang menghampirinya, nang menimpanya. Karena ada tahan lawan bala musibah ujian malapetaka segala macam, lalu aja pikirannya ya Allah mati aja sudah ulun kayak ini. Bilang banyak benar aja bala musibah. Mati ya sudah nanya. Nah itu nang ada boleh, dilarang oleh Rasulullah. Ada boleh. Kalau kita ditakutan pacangan binasa, iman kita rusak, agama kita, lebih baik kita berdoa seperti doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa amitni wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah hidupkan ulun mun sekiranya hidup itu baik gasan diri ulun, dan matikan ulun kalau sekiranya kematian itu pun baik gasan ulun. Nah itu kada apa-apa. Hakonlah kita kayak itu ya. Jadi baratannya ada hikmah sebujurannya baik buruk ya kalau. Yang baik dipanjangkan Allah umur supaya kau menambah bagian ibadah. Nang kada baik dipanjangkan Allah umur supaya mau kembali bergulik dan bertaubat. Baratan itu ada hikmah. Hendak panjang kah, hendak handap kah? Ya kalau panjang kah, handap kah? Nang ianya itu manfaat di dalam umur, barakah di dalam umur itu nang ianya. Ada aja orang-orang umur handap-handap tapi manfaatnya terus awet terus saja sepeninggal sidin dirasakan orang. 100 tahun, 200 tahun itu di dunia bukan ulama-ulama. Dan manfaatnya bahkan di akhirat kan belum lagi. Jadi bukan hanya sekadar masalah pandirnya panjang atau handap, nang ianya tuh memberi manfaat kada isinya tuh nang ianya. Ya, alhamdulillah kita misalnya ditakdirkan Allah ya kan kawa istiqomah malam Ahad barang. Nah itu salah satu anugerahnya Allah. Salah satu anugerahnya Allah yang luar biasa, kita syukuri benar. Syukuri benar gitu. Ya doa tadi Nabi apa aja sidin? Ya Allah panjangkan umur ulun, hidup akan menpacagar hidup ulun tuh baik. Mati akan mencagar mati ulun tuh baik. Nah itu doa. Ada kita paling ya Allah hidup akan ulun panjang akan artinya sekiranya hidup ulun tuh baik. Amunnya kada baik ya Allah baik akan. Ayo juga kada apa-apa. Karena orang ini belum siap lagi. Walaupun
itu kada insyaallah. Dan masalah umur kada nang tahu. Ya kalau umur dia kada nang tahu. Kan berapa umurnya? Kada tahu aku ya. Mai ini berapa umur kada tahu ya. Tapi mun ditakuni usia kelahiran tahun 1977 misalnya lah. Itu usia tadi. Tapi kalau umur kan tahu. Si kada lawas lagi nyambet gitu. Berapa umurnya kawan? Jala Salawi pang sudahnya. Nah, pas ya. Enggan Salawi itu. Ini bisa membuang perangai macam-macam bisa. Dan yang bapandir ini hendak mati itu kada tahu. Jaka tahu, jaka arwah jaka. Jaka arwah nyaman kita nih. Nah, tadi kada boleh berhajat mati. Nah, kalau nyabala tidak banyak aritan macam-macam, jangan berhajat mati. Aku abahnya aja kada tahan lagi hidup kayak ini. Hujan lagi, sabar mamuai, sabar. Ada aja aku, ada tahan juga aku adanya ikamnya. Tetap aja aku kada tahan, aku nak mati aja sudah. Hujan yang laki kayak apa nak mati belum sampai ajalnya lagi. Ya, ada kau dimaju, ada kau diundur. Ada nak ada hendak mati aja juga. Ada nak hendak dalam juga. Dan ini salah satu rahasia Allah kita. Jangan tahu, jangan pulang. Aduh boleh bang kalau berpandir jaka. Misalnya tahu dan diberitahu, nyaman juga. Udah siap-siap. Sebab mati itu seperti tamu. Mun orang tahu hakikat tamu itu dijamui, dihormati, dimuliakan, maka ia menyiapkan sebelum bertamu. Ya kalau orang tahu tadi. Ada orang takutan mati dia, seorangan di rumah takutan dalam kamar asa, maka kamarnya AC sudah ganal, TV lengkap, ranjangnya spring bed. Sapiring bed, sapiring di dalam situ ada WC, kamar mandi, nyaman sudah, kulkas ada, tinggal meminum. Jadi perasaan tadi, perasaan, kayak anak mati terus ya, takutan aja. Keluar rumah takutan juga mesti ranjah orang, ranjah motornya. Pada orang ini kan bisa beda motor kada bisa, asal takutan. Beramal kada, nah itu tipuan syaitan. Ada orang pikiran ini kalau aku nih mati kada lawas lagi hidup, lalu beramal, lalu menambah amal itu nang baik. Ada gini pikiran lah yang mati. Tapi mun santri jangan berpikiran mati dulu, karena ada semangat hidup. Lalu hambar mutalaah. Napa ya kawan? Kina hambar benar menuntut ilmu nih. Kalau mati ya. Nah ini jangan dulu santri, kayaknya dulu ilmu aja sasah gitu. Saya pikir lagi. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu khawfihim min Allah ta'ala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim. Akhlak-akhlaknya orang-orang soleh bahari, generasi tabi'in, tabi'in, ya kan? Mereka itu banyak takutan lawan Allah pada saat bidayahnya, permulaan perkara mereka, dan berada di pengakhiran perjalanan mereka. Awal sampai akhir mereka itu takutan lawan manusia kita berjauh. Takutan lawan binatang buas kita menghindari. Tapi takutan sama Allah lalu berbarang. Dan Allah Ta'ala sifatnya kasih sayang. Sebelum orang tuh bule digaringakan sidin kadang. Supaya nang hidup ini menjadi iktibar.
berapa banyak imbah garing lalu jamaah ambil tasbih macam-macam. Ada aja hikmahnya. Ini musim pancaroba ini jadi kita kada kawa menangguh wayah panas timbul hujan. Hujan hanya tarang benar anunya ini matahari ini malam tandanya orang karena penyakit di musim pancaroba ini awaknya katuran seawakan kecuali gigi lawan rambut lawan kuku. Kalau awakan tadi habis disambat itu cirinya orang kena penyakit nih musim-musim kayak ini kian keaturan awak. Nah, bawaannya anak dijapai bini aja terus. Kepala sakit, kepala nang mana-mana ya. Maka banyak minum bayi putih hangat kuku tuh ladar jangan yang panas lo yo. Itu banyaknya itu jahe, gula habang, sarai, sirih, batamu urat, kayu manis, dijarang kinom itu. Ya kada tahu kita nih nyaman tadi awak timbul langsung katuran. Nah itu. Jadi mulai awal mereka hidup sampai akhir orang soleh itu selalu ada rasa perhitungan ketakutan. Perhitungan lah paling ada. Ibarat orang berdagang tuh mengaling-aling lah bisa ini mau dijual ke hujung. Mau hendak banyak hujungannya berjual rumbia. Nah, banyak tuh hujungannya. Mau hendak cucuk terus usaha ini berjual pintol cocok terus lawan sate cocok terus bisa jadi di lain-lain aja gagal sekali berjual pintol. Nah cocok terus itu mulai awal lihat aja kisah orang-orang soleh itu lihat aja mulai anumnya tulak nuntut ilmu ya boleh nuntut ilmu sih dia mutalaah sampai mengamalkan ilmu imbah mengamalkan ilmu jadi bertuah ilmu dan amalnya lalu berkaramah. Nah sampai akhir hayat sidin kayak itu meninggal tuh sidinnya tetap diziarahi orang kampung nang tempat diziarahi orang tadi makmur pulang ke situ tanda di mana-mana makam-makam ya kalau makam-makam karamat dah. Nah orang-orang soleh tadi ada orang berjualan barang situ. Ada nama bilupah mau jekakan. Nah, lihat ya kalau ziarah wali songo tuh betuah tempat itu kayaknya. Karena mereka dari awal hingga akhir menjaga nilai takutan perhitungan bang hidup itu bisa mengaling-aling. Umur berapa sudah misalnya lebih kepala 5. Nah maka ujar Nabi bila umur 40 mapastulah masih hajat tabiat nang sebelum 40 ini dibawanya ke 40 ciri pajangan itu sampai matinya patokannya di situ. Ada mau lebih ada mau kurang tapi mau ada perhitungan tadi sadang sudah ada simpul sadang sudah apalagi nang suasana kada kau ditebak ditangguh nang hidup ini banyak sudah matian orang-orang wali orang-orang soleh ulama-ulama guru-guru besar ya kan banyak nang meninggalan sudah ya kalau orang kalau hendak merobohkan rumah hendak mengahanyari rumah marombak rumah tentu ya kah isi-isinya nang larang-larang tadi diambil dahulu. Nah, menjual rumah tadi isi-isi nang berharga itu nanti diangkat dahulu. Kayak itu juga alam ini menyapacakan hendak dirakainya. Ya kah orang-orang nang baik-baik itu diambil isi-isi. Tasisalah kayaknya alam ini singgang. Mun sudah singgang cepat benar perubahan demi perubahan. Kakana banyak menjadi orang Tuhan, nang Tuhan banyak nyembaan pulang.
Itu aja, mudahan kita aman, nyaman, sehatan, selamatan, sakeluargaan. Amin Allahumma amin.